Berita yang terakhir ente lihat apa? Ya timnas menang lah alhamdulillah gitu Nah, lawan Arab Saudi. Ya itulah terkait cuman berita yang orang cukup sayangkan gitu ya. Terkait tentang sekolah ataupun terkait tentang guru. yang Karena kemarin-kemarin ya. ya nggak orang melihat salah satu berita juga gitu ya. Gaji guru dalam daerah gitu ya. Kalau nggak salah tuh di daerah timur juga, nggak tahu NTB nggak tahu TTT gitu. Seorang guru digaji dalam 1 bulan 200.000. Tapi mereka masih bisa hidup dengan nilai seperti itu. Karena yang mereka cari adalah bukan nilai uang gitu. Tapi dijual tuh maksudnya nilai moralitasnya tuh dijual. Jadi ada kok apa sih aktivis dari guru honorer, tapi sebagai aktivis juga di sosial media namanya Alfian, Mas Alfian. Nah, Mas Alfian tuh bilang dalam tweetnya gini, sekarang itu citra guru tuh terlalu positif. Terlalu positif. Kenapa demikian? Misalkan kita ke warung lah ya. Ke warung. Ditanya sama tukang warungnya. Kerja apa, Mas? Guru. Wah, alhamdulillah ya bisa buat amal jariah. Dan yang lain. Tapi kan pendapatannya 200.000 per bulan, 700.000 per bulan. Dan jadi karena citra positif ini yang terlalu dilebih-lebihkan ya. Bagi dia tuh gak baik. Yang pertama, ketika citra ini terlalu positif, murid itu menganggap guru itu adalah Tuhan gitu. Maksudnya guru itu selalu benar. Sehingga ya tolak ukur kebenarannya bukan pada apa sih namanya? Bukan pada teks, tapi hanya pada subjek gitu. Subjek yang dinamis gitu. Seorang guru bisa berkata 1+1 sama dengan 3 hari ini gitu. Besok 2 gitu. Besok lagi 5 gitu. Tergantung emosi, karena terpengaruh emosi. Sehingga ya dianggapnya guru itu selalu benar. Ya banyak orang berkata seperti dosen itu selalu benar, guru itu selalu benar. Kita kan diajarkan bahwasanya dosen itu bukan orang yang selalu benar, tapi dosen itu dijadikan sebagai teman berpikir gitu ya, teman kritis lah, yang bisa setidaknya menjadi check and balance pikiran kita terhadap materi yang diajarkan itu kan sebenarnya. Nah, lalu yang kedua terkait permasalahan dari guru honorer tersebut yang katanya yang orang baca itu gajinya 700.000 per bulan. Dia tuh mencoba melamar ke beberapa sekolah. Nah, langsung ditanya sama orang yang apa sih namanya, yang menerima lamaran tersebut. Oh, ini Alfian ya, Mas Alfian yang suka koar-koar di sosial media ya terkait masalah istilahnya fenomena guru hari ini. Ya udah, Mas bisa profesional nggak sih maksudnya? Digituin. Jadi seakan-akan seorang guru speak up juga salah gitu. Maksudnya banyak lah maksudnya terkait ketidak dihargainya, betapa tidak dihargainya seorang guru. Namun dijual moralitasnya gitu. Oh ini baik ya membuat menciptakan ataupun menghasilkan amal jariah yang sangat banyak gitu. Sampai satu kali materi bisa mengumpulkan 1 batu bata di surga misalkan. Gitu, maksudnya itu keresahan beliau gitu. Nah, ente sendiri ketika memang harus ada keseimbangan antara moralitas dan profit ya yang masuk itu gimana sih? Ya melihat gitu ya terkait tentang fenomena tersebut menjadi hal yang emang ya di mata manusia kan selalu serba salah ya, di para pembenci dan lain-lain. Itu juga ya negatifnya dari media sosial, ketika yang di highlight itu adalah orang-orang yang mencaci gitu. Jarang kita melihat orang-orang yang mendukung ataupun orang-orang yang berpikir hal yang positif. Yang selalu kita highlight adalah orang-orang yang banyak mencaci, mengatakan hal negatif. Ya banyak kita tergiring opini-opini yang emang banyak opini-opini yang membawa menggiring hal yang buruk gitu, dibanding dengan membawa opini-opini yang banyak hal-hal yang baik. Hingga banyak hal-hal yang dilakukan oleh guru ataupun cara mereka menjaga moralitasnya dicap buruk juga gitu. Karena ya itu juga, jadi guru harus amal jariah, nanti perhitungannya di akhirat. Tapi kan mereka hidup di dunia gitu. Mau aja mau, mereka kan perlu makan dan lain-lainnya gitu. Yang kita pikirkan adalah, ya sudah amal jariah. Padahal kan memuliakan seorang guru juga ada hal yang penting gitu. Ya selain dengan padanya jadi guru juga harus memiliki basic-basic dan lainnya gitu ya. Hingga padanya
murid pun kan cerminan dari hasil dari gurunya juga gitu. Namun kan nyatanya muridnya juga bingung gitu. Ataupun banyak murid yang emang pengen menjadi agul gitu. Karena kan orang mencoba melihat fenomena guru-guru terdahulu yang dimana mungkin kita ngalamin guru MTK bawa penggaris yang panjang, kita dicepret, dan itu menjadi hal yang wajar dulu malah gitu. jadi bahan cerita yang Iya. menarik ya ketika lulus itu. Namun apakah itu jadi permasalahan dulu? Enggak gitu. Malah itu hal yang selalu kita rindukan gitu. Iya. Ketika kita nggak sekolah tuh dimarahin. Ya. Ketika kita melakukan hal yang salah tuh ya dimarahin gitu. Ya bahkan ada seorang guru yang gak berani, yang istilahnya ketika dia mendapatkan perlakuan tidak enak dari murid kan dia diem aja gitu. Aduh. Bahkan ketika ada yang melapor, guru yang melapor, malah gurunya yang disuruh bayar denda. Sebegitu lucunya amal jariah ini gitu. Moralitas terhadap guru gitu. Ya meskipun terlepas dari adanya oknum-oknum guru gitu ya. Ya. Cuman ya yang kita harus lihat ada guru-guru yang tetap menjaga hal tersebut gitu. Ya orang korelasikan lah dengan masalah moralitas dengan agama ya. Kayak misalkan udah nggak usah ngejar dunia. Kayak gitu kan nggak jauh beda ya. Iya. Udah ngurus murid aja itu dapat surga itu. Jadi gitu gini. Maksudnya bahkan yang orang tahu agama pun tidak mengajarkan seperti itu gitu. Agama tuh ya mengajari kita tentang dunia juga gitu, berkehidupan. Ya hablum minallah dan hablum minanas gitu. Ya meskipun hidupku dan ibadahku untuk Tuhan dan untuk kematian kelak juga kan, ya tetap Tuhan juga harus memerintahkan kita untuk memikirkan dunia gitu. Betul. Nah itu yang banyak salah tafsir, banyak salah disampaikan bagi orang ketika memang nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai moralitas tadi dijual. Sepakat. Agar setidaknya mengurangi anggaran saja gitu. Ya kan itu kan bagi orang itu ada kepentingan aja. Betul. Kepentingan segelintir orang. Gimana anggaran mini cuma 2 juta misalkan. 2 juta untuk 3 guru. Kalau dikasih standar UMR itu nggak masuk itu. Ya udahlah kita jual aja ini. Bilang aja ke guru-gurunya udah kamu itu ibadah gitu. Ya. Memang ibadah. Karena ya terlepas dari orang sempat mengalami menjadi seorang pengajar juga gitu ya. Di mana? Di salah satu SD juga di Bandung, entah itu di kabupaten. Ya karena sekolahnya juga entah itu yang swasta ataupun negeri, ya orang melihat malah majunya sekolah itu adalah ketika mereka swasta gitu. Karena sekolah negeri itu diatur juga oleh pemerintah gitu kan. Bab moralitas dan lain-lainnya. Sedangkan sekolah swasta ya dipimpin oleh yayasan dan lainnya, mereka malah lebih menghargai seorang pendidik gitu dibanding sekolah-sekolah negeri gitu. Ya terlepas dari sekolah manapun yang banyak, ya negeri pun pasti ada yang baik gitu, dan swasta pun ada yang buruk. Cuman bagaimana kita meng-highlight sekolah-sekolah yang baik untuk coba yang lain juga harus mengikuti hal yang baiknya juga gitu. Itu kan menurut orang ya media sosial ataupun selalu meng-highlight yang buruk gitu dibanding dengan meng-highlight hal-hal yang baik. Kan dalam apa sih itu jurnalistik ya, bad news is good news. Nah, berita buruk adalah suatu yang bagus. Baik buat para pencari berita itu. Ya, nah itu juga lah yang dimana kita selalu membuat isu-isu yang buruk-buruk, sedangkan yang baik tidak diangkat gitu. Maksudnya bingung juga sih, maksudnya ketika hal baik itu terus diangkat dan dinormalisasi seakan-akan. Jadi gini ya, membantu itu kewajiban kan. Sholat itu kewajiban kan. Gak harus digembor-gembor orang ke sholat, misalkan anjing ke ruku goblok. Daguan ke ruku kene gitu. Kan tak kudu oge gitu ya. Ya. Maksudnya sesuatu hal yang sudah seharusnya dilakukan ya udah gitu. Iya. Tidak perlu dilebih-lebihkan. Cukupnya lah. Cukupnya. Tapi hal yang salah memang harus diberitakan. Cuman kebanyakan hal yang salahnya gitu. Maksudnya ya orang paham lah terkait tentang fenomena juga kan ketika orang lain melakukan kebaikan. Contoh Pandawara gitu. Ketika dia melakukan kebaikan untuk bersih-bersih sampah, menjadi sebuah hal yang ada beberapa orang yang mengkritik gitu. Ngapain dan lain-lain gitu. Ini kan ada dinas yang harusnya menjaga ini. Jadi ada beberapa orangnya yang mengecap bahwa kegiatan positif adalah hal negatif juga ketika dipertontonkan di media sosial gitu. Padahal ya mau tidak mau check and balance-nya juga harus ada gitu. Ketika kita selalu memberitakan hal negatif, terus hal apa yang harus kita dicontohkan secara positifnya gitu.
Hmm. Ya terkait tentang harus viral dulu dan lain-lainnya, menurut orang ya hal-hal baik pun harus coba kita pertontonkan juga secara media sosial. Cuman harus realistis gitu dan realitanya sesuai gitu kan. Banyak orang yang emang melakukan baik itu ketika di media doang gitu. Ketika kameranya sudah hilang, bobrok juga gitu. Ya, itulah berita baik ya. Maksudnya, kamu pengen iPhone? Udah subscribe belum? Kamu pengen ini HP. Lihat dulu HP-nya udah follow saya belum? Dan lain-lain lagi. Mengejar followers, like dan Kamu pengen HP ini, komen di bawah. Orang yang terpilih, ya berikut kita tidak pernah tahu ya itu settingan atau enggak gitu. ya persetan lah dengan hal tersebut. Ya terlepas dari menurut orang ya Indonesia dengan hal yang luasnya, menurut orang masih banyak orang-orang yang cerdas ataupun orang-orang yang orang-orang yang baik cuman tidak terlihat saja ataupun tidak terangkat lah. Cupang bagus sih. Ikan cupang Ya bagus, ditaruh di air asin misal. meninggal kita. Ya gitu. Orang cerdas tuh ya istilahnya cupang lah ya. Ditaruh di sistem yang salah gitu. Ya kan para pendahulu juga kan seperti itulah. Kayak mungkin salah satu tokoh yang sangat luar biasa, B.J. Habibie. BJW Habibie. B.J. Habibie gitu ya. Ilmuwan yang dibesarkan di Jerman. Ketika balik ke Indonesia ya gitu juga gitu. Bahkan awalnya kan tidak dihargai oleh negara sendiri gitu. Cuman ketika udah bagus kan diklaim gitu. Ya terlepas itu benar atau tidak gitu ya. Cuman kan isunya kan seperti itu katanya gitu. Ya kan, Iya. ya kan di negara ini kan seperti itu ketika ada masyarakat yang melakukan sebuah inovasi dan lain-lainnya tidak dihargai di negara sendiri gitu. Di negara orang lain dihargai. Cuman ketika negara lain menghargai, negara kita ngeklaim. Oh, kamu nggak cinta tanah air ya? Gitu. Misalkan Anggun, seorang penyanyi lah ya, yang sudah berpindah kewarganegaraan jadi Perancis ya. Di kolom komentarnya, oh kamu udah nggak cinta dengan tanah air dan lain-lain, tek-tek bengekna lah dengan segala ribuan hujatan. Dan unik bagi orang gitu ya. Betul. Ketika bukan menjadi siapa-siapa, orang dibuang gitu. Ketika sudah menjadi seseorang dan kita pergi dari orang yang tidak menghargai orang ketika berjuang gitu. Seakan-akan orang teh tidak cinta dengan tanah air orang gitu. Begitulah. Begitu lucunya kehidupan ini gitu. Dan negara ini pun ya begitu lucu juga gitu melihat hal-hal seperti itu gitu ya. Ya hingga akhirnya mematikan harapan-harapan gitu secara tidak langsung itu semakin minim orang-orang yang ingin mewujudkan apa hal yang telah mereka pikirkan karena paling bab menghargai di negara ini sudah mulai berkurang terlepas dari ada atau tidak adanya ya semoga ya meskipun ada juga yang dihargai dan lainnya cuman harapannya semakin banyak gitu semakin melek bahwa negara ini ataupun masyarakat kita pun bisa seperti negara-negara lain gitu. Ataupun SDM meskipun katanya SDM kita terbelakang dengan oknum dan lain-lainnya. Cuman kan toh kita masih memiliki banyak hal-hal positif gitu. Mengapa kita tidak coba meng-highlight hal-hal tersebut? Ya terlepas dari permasalahan yang begitu rumit dan lainnya. Toh masih banyak orang juga yang masih menjaga moralitas mereka. Leher ente kena nyeri itu sih. Efek kemarin. Jadi buruh. Anjing nyeri pisan sumpah. Ya. Kehidupan itu emang lelah, Bos. Rodi goblok. Pemusa. Ya, namanya. Itulah ya. Ya, iyalah. Dengan Fafif. Seru. Berapa menit deh? 54. Wah, bisa 10 jam lagi. Penonton sudah mulai gusar. Udah besar ya, siap. Makna pendidikan bagi ente sendiri apa sih sebenarnya? Betul ya. Terlepas dari kewajiban kita TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun,
SMA 3 tahun, kuliah normalnya 4 tahun, S1 gitu ya. D3 normalnya 3 tahun. Dengan sistem yang emang paynya diwajibkan seperti itu di negara ini, wah berarti negara ini melihat bahwa pendidikan itu penting gitu. Karena diatur gitu. TK harus 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan kuliah beberapa tahun dan lainnya. Udah lihat bahwa pendidikan itu begitu penting lah di negara ini. Cuman ketika segitu pentingnya pendidikan di negara ini ataupun begitu pentingnya pendidikan bagi manusia, terlepas dari hal tersebut ya berarti penting gitu ya pendidikan. Cuman yang yang orang pikirkan gitu adalah seberapa berpengaruhnya pendidikan hal tersebut. Ya, katanya ini mah. Percuma kampus Arurang alus ketika masyarakat di sekitar kampus tersebut masih ya tidak sejahtera. Sepakat ya? Sepakat. Karena kan tujuan dari pendidikan adalah merubah. Ya katanya percuma kampus akreditasinya A gitu. Wah kampus kita bangga, kampus kita akreditasinya A, B plus dan lain-lain. Dan tek-tek bengekna gitu berdasarkan rank ini, berdasarkan survei ini, survei anu dan lain-lain. Bahwasanya kampus kita kampus yang baik. Namun melihat dari apa sih namanya? Kesejahteraan di lingkungan sekitar kampusnya pun minim gitu. Ya, masih ada orang yang nggak sekolah, masih ada orang yang kelaparan gitu. Ya dengan jumlah kampus yang sangat banyak gitu ya di negara ini gitu ya. Ya katanya di negara ini Indonesia itu adalah negara yang paling banyak sedunia kampusnya. Oh, iya. Hampir setiap sudutnya kampus gitu ya. Terlepas dari persyaratan pekerjaan gitu ya. Relevan nggak sih maksudnya sarjana ataupun gelar-gelar gitu dijadikan syarat kerja gitu? Ya bagi mereka, bagi kapitalis ataupun bagi perusahaan kan relevan gitu ya. Nanti jadikan ladang bisnis kan? Ya jadi betul juga sih. Ya terlepas dari pendidikan manapun di negara ini ya menjadi ladang bisnis juga. Gini nih analoginya. Orang sebagai tenaga pendidik ataupun orang yang punya kuasa atas instansi pendidikan. Ente sebagai kapitalis. Oke? Sepakat. Orang ngomong ke ente. Di persyaratan lapangan kerja itu cobain tambahin persyaratan 1. Harus sarjana anu. Anjay. Sarjana anu. Deal lah. Sehingga masyarakat itu kan berlomba-lomba untuk datang ke orang istilahnya sekolah sampai sarjana anu. Dari orang berikan ke ente. Iya, gitu. Jadi ya. di orientasinya kembali lagi pada bisnis. Betul. Pendidikan is bisnis gitu. Terlepas dari UKT dan lainnya ya pendidikan ya sekarang menjadi ladang bisnis juga gitu. Tapi orang nggak melarang gitu ya bahwa mau tidak mau ya emang kampus juga harus hidup. Banyak orang yang emang hidup karena adanya kampus. Tentu seorang penjaga kampus. Tapi poinnya bukan pada hidup kesejahteraan. Nah iya maksudnya ketika hal tersebut dipikirnya adalah selain mengambil keuntungan, cuman kan banyak banget kampus tidak memikirkan kesejahteraan dan entah itu dari mahasiswanya ataupun hasil dari ketika udah lulus mereka jadi ngapain kan kampus tidak memikirkan. Satu-satunya jaminan yang akan diberikan kampus kepada mahasiswanya apa sih? Gelar nama belakang beres gitu. Gelar doang gitu. Kamu kuliah yang benar di kampus saya gitu. Saya akan jamin dapat gelar. Udah itu aja. Tidak bullshit lah ketika seorang kampus itu menawarkan nanti kamu kalau apa sih namanya? Kuliah di saya bisa kerja di anu, memang bisa. Bisa banget. Tapi kan jaminannya apa gitu. Tidak ada jaminannya gitu. Jaminannya cuma ngasih gelar doang. Memang tidak salah gitu. Ya, terlepas orang juga bukan orang yang cerdas ataupun dengan orang yang pintar. Emang gitu ya. Dan orang mah nggak pernah merasa hal tersebut. Cuman kan yang bersyukurnya orang nggak mikirin orang diri sendiri gitu. Mikirin orang lain juga. Ya, kata Temintan gini. Arurangnya sebagai mahasiswa cenah. Arurang memikiran jelema anu temikiran arurang. Gitu.
Pemikiran orang nyebut-nyebut orang teh anjing oh gawe gabut cenah ieu naon de demoan di depan gedung sate Kuliah tuh 8 semester. dan lain-lain. Jadi ada standar baru yang keresahan orang hari ini adalah kuliah harus lulus cepat. Itu 4 kata lucu. Aneh. Kuliah harus lulus cepat iya. 4 suku kata lucu lah. Padahal kuliah harus lulus pada waktu yang tepat. Jadi ada cerita nih, zaman dulu aktivis itu semester 12 masih jadi aktivis. Tapi dia pun kerja. Maksudnya kita tidak bisa mendikotomi atas kerja dulu atau kuliah dulu, kenapa nggak dua-duanya gitu. Part time kayak bikin PH kayak apa kayak gitu. Toh kuliah juga tidak 24 jam gitu. Jadi sekarang tuh timbul suatu pemisahan antara kerja dulu atau kuliah dulu. Kenapa nggak dua-duanya gitu? Ketika bisa termane ke kamari gawe jadi buruh gitu ya kan sanajan cangkeng jeung baheung beunang dari jam 7 sampai sore itu bahkan kan membuktikan bahwasanya kerja tuh gak harus kuliah lulus kuliah dulu gitu bisa dua-duanya gitu. Pun orang hari ini masih sebagai mahasiswa masih betah kok asli misalkan orang diberi kesempatan kuliah 12 tahun gitu nya aing kuliah 12 tahun gitu sepakat. Orang belum merasa puas dengan apa yang orang dapatkan hari ini gitu. Malah orang tuh ada ketakutan tersendiri ketika orang lulus, orang hanya menjadi gelandangan yang memiliki gelar gitu. Gelandangan sarjana ya. Ya gelandangan sarjana. Saking banyaknya sarjana di negara ini gitu. Kalau kata ini apa ya? Lagu Punk and Street Indonesia, sarjana pengangguran gitu. Ya memang banyak sarjana pengangguran. Tapi poin utamanya ini ya, maksudnya hal yang keresahan bagi orang yang menurut orang harus benerin lah. Kuliah itu bukan untuk mencari kerja itu maksudnya teh kuliah mah untuk mencari ilmu ya udah itu gitu. Kerja mah misalkan orang jurusan ilmu komunikasi gawe jadi di pabriknya itu masalah gitu. Rek di Freeport misalkan nambang batu gitu ya bagi orang tidak masalah karena kan poinnya bukan dalam kerjaan itu gitu. Bagi orang, tapi sekarang ada orientasi, ada disorientasi pendidikan seakan-akan orang kerja, orang kuliah tuh untuk bekerja. Orang kuliah komunikasi harus lulus sebagai ataupun harus kerja dalam bidang komunikasi. Ya, hinggapannya ada pemikiran nanti orang kalau kita pas awal mungkin ya ketika ngambil jurusan langkah nanti kerjanya gimana ya, gampang nggak ya dan lain-lainnya gitu. Ya itu. Harusnya orang yang ditanya itu bilang kayak gini, Anda itu kuliah tuh bukan untuk cari kerja gitu, tapi malah disogohkan dengan jaminan-jamin, kamu kalau kuliah di sini dengan jurusan ini kamu bisa banget untuk kerja di sini. Memang tidak salah, tapi ada sudut pandang yang dilupakan untuk dikatakan gitu, bahwasanya pendidikan ini kamu mau kuliah sebagai akuntansi, mau kuliah sebagai teknik misalkan, orang nggak ada kok cutting anak teknik gitu. Tapi sekarang jadi desainer gitu. Toh misalkan Soekarno anak teknik, tapi kan jadi negarawan, jadi politikus gitu. Mana anak bisipna? Saya tinggal tahu. Ya, banyak kan emang hidup penuh dengan hal yang tidak terduga gitu. Tidak harus sesuai dengan fashion kita ataupun tidak sesuai dengan ya mungkin basic kita dan lainnya. Ya karena kuliah apapun bisa jadi kerja apapun gitu di dunia ini ataupun di negara ini gitu. Betul. Jadi yang harus dipelajari dari sekarang sebagai mahasiswa tersadarkan gitu ya. Adalah kemampuan pribadi yang masak sangu goreng kayak gitu. Naon kayak maksudnya. Takutnya di Bandung itu ada sekitar 86 kampus, 80 lebih kampus. Mungkin sebagian besar di antaranya ada jurusan ilmu komunikasi. Berarti ribuan mahasiswa lulus sebagai sarjana komunikasi di Bandung ya, SIKOM, Acan di Bandung Raya, Acan di Jawa Barat, Acan di nasional. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang menyediakan lapangan kerja tersebut, ya pasti ngantri dong untuk menerima jurusan tersebut. Sehingga yang harus dipelajari sekarang ya adalah kemampuan hard skill ataupun soft skill gitu bagi orangnya. Entah itu ngebuat bisnis kecil-kecilan kayak ketika masih kuliah dan lain-lain. Karena ditakutkannya ya pasti ngantri gitu. Pembagian kuenya tuh Acan, karena kamu IPK di kampus klaster 3 misalkan.
melawan IPK 3 di kampus klaster 1 misalkan. Berbeda atau yang diterimanya juga misalkan kieu lah. Kita sebut lah orang mau sebut. Ya, ibaratnya. Ya, orang sebut lah. Lulusan kampus A. Ya, ente orang sebut. Misalkan kualitas sarjana di YPKP misalkan. Apakah sama dengan kualitas sarjana di UI? Dengan koneksi fasilitas sistem pendidikan ataupun kualitas pendidikan sarana prasarana yang ada di UI dan di YPKP gitu. Sama atau tidak? Ya. Tidak. Gitu. Sehingga menghasilkan para sarjana yang berbeda gitu. Sepakat. Tapi Nah, gelarnya sama. Tapi gelarnya sama sehingga kan akan ditanya ini gelar S1-nya dari kampus mana? Oh, dari kampus ini. Oh, aku lihat kampus ini mah cenah kurang gitu. Kan tadi mah misalkan kan. Tadi udah itu Ya, kan. Misalkan. tapi kita tidak menelisir atau bahwa setiap kampus kan punya Iya. ininya masing-masing lah. Iya. Cuman pada nyatanya kan emang seperti itu. Betul. Kenapa kita selalu berteriak tentang sarana prasarana? Betul kan? Itu penting. Nah, bagi orang akan banyak saingan ketika kita mengandalkan kejuruan kita di kampus dan pekerjaan kita di masa yang akan datang gitu. Sepakat. Misalkan ente jurnalistik. Seberapa banyak kampus yang lulus di Bandung misalkan sekitar 86 mungkin sebagiannya lah ada kejuruan jurnalistik yang mengantri untuk daftar gitu di bidang jurnalistik pasti banyak. Misalkan satu tahun itu ada 2 gelombang wisuda misalkan. Gelombang iya di kampus iya dar. Sedangkan perusahaan dengan sakitu-kituna gitu. Ya, selain kumlot, cemedut dan lain-lainnya gitu Ya, ya. dan teknik mengekna gitu. Ya pasti sehingga ya yang tadi kemampuan hard skill dan soft skill itu bagi orang sangat penting. Nah sekarang organisasi mahasiswa dicaci maki. Ya, karena tidak bisa menghasilkan nilai. Ya, salah satunya gitu ya. Karena kan kita dibenturkan dengan nilai dan dimana seakan-akan proses yang harus kita buat dalam koordinasi harus begitu cepat gitu. Oh. Merubah seorang siswa menjadi mahasiswa ketika osjur cuma 3 hari sebulan harus menghasilkan seorang ilmuwan gitu. Iya. Begitu lucunya gitu. Dan hingga akhirnya beban terhadap keorganisasian di Ormawa begitu berat hingga akhirnya SDM untuk masuk organisasi itu semakin minim gitu. Karena mereka dibenturkan dengan program-program yang bisa menghasilkan nilai. Ya. Betul. Padahal gitu ya, orang lihat di organisasi yang dimana kita harus diajarkan idealis dan lain-lain dari awal. Ya, terlepas dari itu lah, ya kita ngomongin organisasi di kampus aja gitu ya. Bersyukur di kelas dan lain-lain. Cuman sayangnya kita dibenturkan dengan hal yang pada dia seharusnya tidak mulai dibenturkan dari awal gitu. Hingga akhirnya tumbuhlah organisasi-organisasi yang dimana entah itu taktis, pragmatis dan lainnya. Cuman tidak menghasilkan ilmuwan dan lain meskipun ada lah ya, orang pasti ada, cuman ya karena orangnya sadar dengan porsi orang sendiri bahwa orang bukan orang yang pintar dan lain-lainnya dan tidak cerdas. Cuman melihat transisi gitu ya dari di era sekarang ke organisasi kampus ataupun mahasiswa dannya, kita diharapkan untuk menghasilkan orang-orang yang sangat luar biasa. Cuman tidak diberikan sebuah kebebasan gitu, karena semuanya diatur. Gitu. Ibaratnya, oke, dengan adanya sebuah ospek ataupun osjur dulu mah kan emang cukup keras gitu ya. Ya terlepas dari entah itu permainan fisik dan lain-lainnya, namun menghasilkan gitu. Namun era sekarang ketika osjur ataupun ospek butak dikit laporin, jos, butak dikit jos, push up dikit dipiralin gitu. Padahal itu penting menurut orang. Nggak manusiawi. Buntu. Terlepas dari manusiawi ataupun lain-lainnya, toh hidup ini begitu keras gitu. Ketika hal itu sudah dilarang, kita menghasilkan orang-orang yang kayaknya dramatis, kumamut, kumafomo dan lainnya. Itu realisasinya terjadi gitu. Iya, betul. Karena ini begitu sadisnya media sosial gitu. Video-video yang dimapainya hal-hal yang tak perlu viralkan menjadi diviralkan, hal yang harusnya dijaga menjadi tidak dijaga. Orang masih meyakini sampai sekarang apapun yang viral di
sosial media itu ada kepentingannya. Sepakat. Ada kepentingan lah. Bagi orangnya. Hampura iya nu gaduh TikToknya. Nu gaduh Instagram. Bagi orang apapun yang viral di sosial media Anda itu ada kepentingan politiknya. Seperti itu. Ya, kita tahu bersama bahwasanya viral itu hoki dan lain-lain. Enggak kok bagi orang. Ada seorang influencer yang kerja dalam agensi ya untuk mengurusi tentang keviralan dan lain-lain. Ternyata memang ada caranya gitu. Dan memang itu semua di setting, by setting aja. Misalkan gini, ada kasus pembunuhan. Asalnya viral. Oh inilah ente buat konten lah apalah yang bisa ngalahin ini. Joget-joget bos. Oh joget-joget ini seksi bos. Ternyata ini lebih viral lagi. Ya. Ataupun ya itulah ente buatlah KDRT dengan istri ente lah gitu. Misalkan artis ente nih. Udahlah buat KDRT aja lah itu. Cerai. Cerai ya udah sehingga kasus pembunuhan tadi hilang. Kasus korupsi. Pembunuhan. Sekarang 371 triliun kemana? Sudah tidak dibahas gitu. Yang katanya sampai jadinya 400 triliun gitu. Itulah ngerinya. Ya maka dari itu kata Tan Malaka tuh kayak gini, kalau misalkan pendidikan itu menjauhkan kamu dari nilai-nilai yang ada di masyarakat ataupun menjauhkan kamu dan membuatmu jijik menyentuh masyarakat, lebih baik pendidikan itu nggak ada. Gitu. Sepakat gitu. Karena ya terlepas dari hal tersebut semakin udah jarang gitu ya mahasiswa yang ya terlepas ada atau tidak adanya gitu ya. Orang melihat orang ataupun melihat kawan-kawan sekalian ibaratnya jarang kita berdiskusi dengan ke pasar, kita diskusi dengan ibu-ibu penjual ataupun dengan ojol. Ketika orang mencoba diskusi dengan mereka, ya seperti apa yang tadi orang bilang ya, mereka pikirkan adalah yang penting orang bisa makan besok. Yeah. Ya terlepas dari mereka percaya dengan Tuhan, cuman orang menyayangkan gitu. Ya terlepas dari fatalisme kita terhadap bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan, ditakdirkan oleh Tuhan. Cuman kan Tuhan udah pernah bilang ikhtiar, lakukanlah semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Cuman kita tuh selalu dilema dengan kata bersyukur gitu. Yeah. Hal-hal apapun kita syukuri. Yeah. Cuman kan kita hidup di negara hukum, negara politik, ataupun segala hanya diatur dengan perundang-undangan, ataupun dengan pajak dan lain-lainnya. Cuman mengapa di kalangan masyarakat ataupun kita pun jarang memikirkan bahwa ketika kita bayar pajak, apa yang kita dapatkan dari pajak tersebut? Yeah. Kita tidak pernah menanyakan ataupun mendiskusikan hal tersebut. Meskipun ada gitu, cuman kebanyakan orang tidak memikirkan hal tersebut. Yang kita pikirkan adalah yang penting orang bisa makan besok. Okay. Yang penting orang bisa ngopi di coffee shop yang orang suka. Yang penting orang bisa makan dengan hal-hal yang orang suka. Terlepas dari hal tersebut, ya itu mah balik lagi ke setiap individu. Cuman ya harusnya kita sebagai mahasiswa ya coba untuk riset itu bukan hanya sekedar riset gitu. Bikin sebuah penelitian bukan hanya sekedar penelitian. Ya terlepas dari adanya ChatGPT dan lain-lainnya gitu ya. Ya palingnya standarisasi dari penelitian kita tuh adalah untuk mengejar hasil gitu. Bukan terlepas dari seberapa bermanfaatnya penelitian kita dan seberapa prosesnya penelitian kita gitu. Okay. Karena template gitu. TAR itu template. Tugas akhir penelitian kita. Jarang yang mainstream gitu. Ngebahas masyarakat. Bagaimana masyarakat sekarang. Ya terlepas nanti mungkin di media sosial masyarakat aman-aman saja kok. Masih bisa makan kok dan lain-lainnya gitu. Yeah. Cuman kan ketika ya terlepas ketika aksi sudah gini-gini, cuman kan tetap gitu ketika ada penggusuran ataupun adanya sebuah korupsi dan lain-lain, gak cukup di SGN, di SWN doang gitu. Gak cukup FOMO doang. Harus ada aksi secara dunia nyata. Karena kan ya begitulah hebatnya dunia nyata gitu, dunia maya gitu ya. Hal yang seharusnya benar bisa jadi salah, hal yang satunya salah bisa jadi benar. Karena ya diatur oleh yang punya gitu. Oke, berikan satu statement closing kepada kawan-kawan yang mendengarkan. Yes. Ya terlepas dari kerendaman hari ini ataupun ngebahas apapun di hari ini, entah itu dari Hakyun, kehidupan, pendidikan, politik, masyarakat dan lainnya, harapannya ya hidup terus harus berkelanjutan dan hidup selalu penuh dengan kebermanfaatan, dan padanya semoga semakin banyak manusia yang tidak pesimis, apatis dan lainnya, karena ya balik lagi kita adalah manusia yang sosial
selain sosialisme gitu ya. Nanti dia nggak PKI. Dan lainnya ya semoga kehidupan kedepannya akan selalu lebih baik dan menjadi lebih baik lagi lah, entah itu secara keindividuan, keorganisasian, ataupun secara kemasyarakatan. Karena untuk melihat pemerintah yang lebih baik selalu susah ya. Ya terlepas siapa pemenangnya nanti, entah itu ada pilgub ataupun sekarang presiden yang baru, toh tetap kita harus mikirin diri kita sendiri. Toh tetap kita yang tetap menjalankan. Cuman jangan egois terhadap diri sendiri lah. Maju bareng, bahagia bareng, dan lainnya. Mungkin tak banyak kata yang orang coba diskusikan ataupun yang orang keluarkan. Udah banyak, guys. Ya, gak banyak gitu. Ya, terlepas benar atau tidaknya, ya harapannya kalau emang salah ya ayo diskusikan. Kalau emang benar, jangan sampai puas sampai titik yang ke sana. Terlepas dari orang manusia biasa gitu ya. Yeah. Ada orang mah nggak cerdas, nggak pintar, tapi orang selalu belajar. Oke. Ya, segitulah di orang mah. Oke, mungkin sekian dari sesi orasi pada hari ini. Opini rakyat berisik. Kalian bebas, kita bebas beropini apapun itu. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mendengarkan sampai akhir. Ketika kawan-kawan bertanya, yang asli kemana? Saya juga gak tahu. Ente apa tuh? Ya, nggak tahu lah. Ya, Bingung itulah. kita juga. Sama-sama nggak tahu karena kita adalah bagian dari Surabi. Apa itu Surabi? Suara rakyat bingung. Itulah. Terima kasih. Bye bye. Semoga tidak puas sampai di sini.